Bahkan ada yang sampai ketiduran, ngerti gak sih, kayak UTBK ketiduran gitu kan. UTBK ketiduran di ruang UTBK itu, tiba-tiba udah kayak udah jam itu kan, semuanya nggak sadar gitu kan. Nah untuk pengawas halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ref Mariska. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai pelaksanaan UTBK tahun 2023. Ya, I'm so sorry karena beberapa minggu ya, hampir 1 bulan, ya pas 1 bulan aku kayak nggak bikin konten-konten baik itu seputar informasi masuk kampus atau keep kuliah yang emang nggak sama sekali gitu. Di sosmed juga enggak, di IG juga enggak, di TikTok juga enggak. Dan ini baru pertama kali setelah 1 bulan aku menghilang dari YouTube dan dari TikTok, dari IG, membahas mengenai informasi masuk kampus. Dan sekarang kita akan dimulai dari pelaksanaan UTBK. Sepertinya aku udah tertinggal konten-konten yang akan aku bahas di sini guys. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk yang pertama kali aku mulai di bulan ini, setelah 1 bulan aku menghilang, kita akan membahas mengenai pelaksanaan UTBK. Mengingat ya jadwal UTBK untuk pendaftarannya itu udah ditutup ya guys, dan akan dimulai lagi pada pelaksanaan UTBK-nya. Pelaksanaan UTBK-nya maksudnya yang akan dimulai. Nah, di sini aku bakal ngomongin pelaksanaan UTBK itu seperti apa, baik itu mulainya jam berapa, terus juga ngapain aja sih di situ, harus ngapain, ada arahannya enggak gitu. Nah, semuanya akan kita bahas di sini. Oke teman-teman, kita harus memperhatikan kartu peserta UTBK SNBT tahun 2023 kita. Ya, kartunya seperti ini. Klik. Nah, seperti ini kartunya. Di situ ada nama teman-teman, ada juga foto teman-teman, dan juga ada nomor pendaftaran. Dan yang terpenting teman-teman melihat lokasi UTBK. Yang perlu teman-teman lihat pusat UTBK-nya di mana dan lokasi UTBK-nya. Lokasi UTBK tidak harus benar teman-teman, harus benar-benar kayak di sana ternyata. Jangan sampai biasanya itu kan misal di kampus nih teman-teman, misal di kampus apa ya, di Unsri misal. Nah teman-teman harus memperhatikan Unsri Indralaya atau Unsri di Palembang gitu teman-teman, karena biasanya kan ada 2. Aku nggak tahu kampus mana aja yang ada 2, tapi kalau seandainya teman-teman telat dan kayak ya ampun aku lupa gitu, kalau seandainya bukan di sini kampus pusat UTBK aku, lokasi UTBK aku ternyata di kampus satunya, itu teman-teman harus memperhatikan. Karena itu kayak kalau salah ya kita mau mondar-mandir lagi dan menjelaskan kepada pengawasnya itu bagaimana sampai lupa gitu kan. Kalau seandainya diperbolehkan masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya gimana, pupus lah harapan teman-teman untuk mengikuti UTBK dan lolos ke PTN impiannya. Nah itu yang pertama yang harus aku tekanin. Dan oke, kita akan melihat kilas balik bagaimana aku dulu, ya walaupun dikit ya videonya tapi nggak apa-apa lah. Nah yang pertama, berhubung aku kemarin itu UTBK-nya di SMK yang ada di Palembang, dan di situ masuknya jam 6.45 gitu. Jam 6.45 itu udah mulai gitu. Nah, dan di tulisan kartu UTBK itu kan ada tulisan tuh teman-teman. Peserta diwajibkan datang 1 jam sebelum pelaksanaan. 6.45 berarti 5.45 ya. Aku udah dari sana. Nah, jadi kayak ya udah, tapi aku nggak OTW jam 4 atau jam 5.45, tapi aku OTW kayak jam sebelum jam 6 karena aku itu masih pagi, dan juga aku bawa motor, ngebut banget aku bawa motor, tembus 20 menit dan nyampe di sana 6.30-an gitu teman-teman. Dan ya yang pertama aku bangun, ini video udah lama banget, 1 tahun yang lalu. Aku bangun di situ, terus juga langsung kayak cus dan nyampe di tempat parkir. Nah nyampe di tempat parkir, ya karena itu merupakan kali kedua aku UTBK, jadi aku nggak kayak kaku lagi mau kemana-mana, bingung lagi kemana-mana. Dan aku sendirian kemarin karena kayak aku udah UTBK-nya sama dong kayak UTBK tahun sebelumnya, jadi aku udah prepare, berarti nanti akan seperti ini, cari pusat UTBK-nya. Jujur aku nggak cari lokasi UTBK pada saat UTBK aku yang kedua kalinya itu, yang tahun kemarin. Nah aku nggak cari pusat lokasi UTBK aku di mana, aku kayak mencari grup-grup aja gitu, grup-grup di mana, grup-grup biasanya tuh ada grup ya, misal lokasi UTBK di kampus ini atau di SMK ini. Nah itu biasanya ada, dan di situ ada list lagi nih biasanya teman-teman hobi yang ruang ini, jadi kayak calling-callingan dalam grup itu. Nah aku perhatiin di situ, dan setelah itu aku lihat lagi ya, biasanya tuh ada yang tulisan kayak gini nih. Nah biasanya ada tulisan kayak gini, itu kayak tanda lokasi UTBK-nya bener gitu, untuk memastikan aja gitu. Nah setelah itu ya kita lihat kan di lokasi UTBK kita itu di mana, di ruang berapa, ruang apa gitu. Nah aku kemarin seingat aku di lab komputer ya. Nah di situ kita cek lagi tuh nama kita ada nggak gitu. Siapa tahu kan jamnya salah, siapa tahu kan harinya salah gitu, bisa jadi seperti itu. Nah kita lihat dulu tuh nama kita ada nggak di situ. Nah jadi aku cek dulu tuh
cek. Sebenarnya aku pengen buat vlog sih yang kemarin tuh, tapi cuma kayak videonya kurang karena kayak aku agak sedikit gelabakan gitu ya untuk pelaksanaan UTBK tahun kemarin. Jadi seadanya gini lah. Nah, setelah aku mengecek nama aku dan ternyata ada, ya udah aku masuk di situ. Nah, setelah masuk udah dicek kan oleh pengawasnya. Kita dicek dulu nih, kayak di sini pakai alat itu apa namanya, sensor gitu ya, sensor untuk apakah membawa barang elektronik atau enggak gitu kan. Semuanya itu dilepas, jam gitu dilepas. Dan HP dimatikan terus diletakkan di depan gitu, di tas gitu. Terus langsung masuk, begitu masuk udah dicek, udah kan aman kan gitu kan, nggak ada keanehan, kecurigaan ke apaan gitu kan ya. Sudah semuanya masuk dan pengawasnya bilang kalau mau buang air kecil, buang air besar silakan sebelum UTBK-nya dimulai gitu teman-teman. Sudah, disitu diwajibkan banget untuk menggunakan masker ya teman-teman. Nanti aku akan bahas berkas apa saja atau hal apa saja yang perlu dibawa saat UTBK ya. Nah, setelah adalah 1-2 orang yang ke toilet dulu, aku maksudnya enggak, kayak ya udah udah PW di ruangan ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di ruangan itu sumpah kayak beberapa jam ngerjain soal itu ngantuk banget, sumpah guys, ngantuk banget. Bahkan ada yang sampai ketiduran, ngerti gak sih, kayak UTBK ketiduran gitu kan. UTBK ketiduran di ruang UTBK itu tiba-tiba udah jam itu kan, semuanya nggak sadar gitu kan. Nah, untuk pengawas mereka nggak terlalu ngeliatin sih. Kalau pengawas aku kadang mondar-mandir aja gitu, tapi ada ungkapan bahwasannya ya walaupun pengawasnya kayak diem gitu, ada tipe-tipe yang pengawas diem di tempat tapi dia kayak melihat memperhatikan, dia nggak negor gitu, kamu gitu jangan noleh kiri noleh kanan gitu kan, tapi dia kayak langsung mencatat nama kita tuh kan, dia bisa melihat tuh nomor pendaftaran kita. Nah, bisa jadi dia langsung menuliskan itu siapa-siapa aja yang sekiranya melakukan kecurangan di situ. Oke, jadi kayak jangan fokus aja ke monitor, fokus aja ke soal-soal di UTBK itu, karena ya walaupun teman-teman kayak kiri kanan soalnya itu nggak bakal sama guys. Jadi walaupun sama itu kayak jenisnya aja yang sama, tapi nggak benar-benar sama. Tetap teman-teman harus butuh kefokusan dan penalaran teman-teman harus tetap dijalankan gitu sih. Nah, setelah itu kan dari jam 6.45 itu udah masuk, jam 7 itu sekitar jam 7.05, jam 7 lah intinya, itu udah mulai dan udah kayak nggak bisa megang HP lagi, pokoknya nggak bisa. Terus langsung kayak jam 7 sampai jam 10.30 itu selesai. Jadi kayak datang pagi tiba-tiba keluar ruangan siang, udah kayak zuhur gitu, udah hampir zuhur, 10.30, setengah 11. Nah, setengah 11 itu udah rame banget di luar di parkiran, dan aku memutuskan untuk istirahat sejenak, duduk gitu merenungi soal-soal UTBK yang wah kayak ternyata setiap tahun pasti ada hal-hal penambahan yang baru gitu. Jadi gitu teman-teman ya, jadi sekiranya ada beberapa poin yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku. Yang pertama, silakan untuk cek lokasi UTBK sebelum gitu ya, sebelum H-1 gitu. H-1 misal besok teman-teman mau UTBK, cek hari ini lokasi UTBK, tentuin di mana. Terlebih lagi teman-teman yang jadwalnya pagi gitu, jadi kayak harus ngecek banget. Dan yang kedua, jangan sampai lupa ya, sama kayak yang satu, lokasi UTBK jangan sampai lupa. Terus yang ketiga, bawa masker, berkas-berkasnya harus lengkap. Dan yang keempat, fokus aja ke monitor, ke soal teman-teman itu nggak bakal sama dengan yang kiri dengan yang kanan. Jadi percuma aja mau lihat samping kiri kanan, karena waktunya tetap berjalan dan soalnya tetap berbeda gitu, nggak sama. Masih perlu yang namanya penalaran. Terus juga yang kelima gitu ya, kalau udah tuh ya udah, kalau udah jangan dipikirin lagi. Itu sih kayak kalau udah UTBK tuh ya jangan, aduh bener gak ya soal ini, aduh kayaknya aku kayak susah banget di bahasa Inggris. Jadi kayak gak usah, pokoknya walaupun banyak sekali soal-soal yang bertebaran ketika teman-teman itu sudah melakukan UTBK, ya intinya jangan, pokoknya lupain aja kalau udah UTBK. Dan udah semampu teman-teman seperti itu, bismillah aja, tinggal berdoa. Usahakan udah, UTBK-nya juga udah, nah tinggal berdoa. Jalur langit, siapa sih yang bisa menantang jalur langit kalau yang di atas mengatakan kamu lolos gitu. Walaupun kayak kamu tuh berpikir ya susah soalnya, siapa, langsung aja kayak sudah berusaha, ya tinggal berdoa gitu teman-teman. Jadi sedikit membantu mungkin dari cerita-cerita UTBK aku. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas seperti biasa pada saat UTBK-nya. Kayak kalau teman-teman biasanya makan, ya udah makan gitu. Kalau teman-teman biasanya gak makan, udah lakukan aktivitas seperti biasa. Oke, semoga sukses UTBK 2023-nya. Bye-bye.